Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Tahu. Di sini saya ingin menyampaikan latar belakang dari latar belakang. Komunikasi adalah aktivitas penyampaian informasi melalui pertukaran pikiran dan lisan menggunakan percakapan, gambar, sinyal, tulisan, atau perilaku. Komunikasi juga melibatkan timbulnya reaksi dari individu lain. Menurut Cangara ada 7 unsur dari komunikasi yang saling berketergantungan, yaitu yang pertama sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, timbal balik, dan lingkungan. Jika salah satu dari 7 unsur tersebut tidak ada, maka komunikasi tidak berjalan dengan baik. Ada 2 jenis komunikasi, yaitu satu komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan tulisan dan lisan. Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan lain-lain. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Maka dari itu komunikasi sangatlah penting untuk berhubungan dengan orang lain. Selain itu komunikasi juga dapat membantu dalam segala aspek kehidupan sosial maupun dalam dunia kerja. Komunikasi yang baik dapat membuat kita menjadi orang yang pandai berkomunikasi dan pandai bergaul, sehingga memudahkan kita dalam membangun jaringan pertemanan. Kita sebagai makhluk sosial pasti sangat membutuhkan peran dari orang lain. Maka dari itu kita harus membangun jaringan pertemanan, karena jaringan pertemanan dapat membantu memudahkan dalam segala aspek kehidupan. Ada beberapa manfaat dari jaringan pertemanan, antara lain yang pertama, kita dapat belajar dan mengasah kemampuan komunikasi kita. Yang kedua, kita memiliki banyak teman diskusi yang memiliki banyak persepsi, sehingga membuat kita mempunyai banyak wawasan tentang persepsi. Yang ketiga, jaringan pertemanan yang luas juga menjadikan kita pribadi yang dapat menempatkan diri dan dapat memperbanyak pengalaman, karena kita akan memiliki banyak teman dengan banyak kepribadian, sehingga kita akan dirangsang untuk dapat menempatkan diri di berbagai lingkungan. Lalu ada beberapa cara dalam membangun networking atau jaringan pertemanan. Antara lain, kita harus benar-benar menumbuhkan rasa tertarik pada orang lain. Tertarik di sini adalah tertarik untuk bertemu dengan bermacam-macam orang baru dengan bermacam-macam sifat. Lalu yang kedua adalah kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, sehingga orang akan merasa nyaman berbicara dengan kita. Yang ketiga adalah kita harus memiliki sifat-sifat yang disukai orang lain, seperti sabar, ramah, sopan, dan sebagainya. Baiklah, berikut saya akan menyebutkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari sukses? Yang kedua, apa pengertian dari networking? Yang ketiga, bagaimana cara menjalin networking? Yang keempat, apa yang dimaksud goal setting? Yang kelima, bagaimana cara menyusun goal setting? Kemudian tujuan makalah untuk yang pertama, mengetahui definisi dari sukses. Yang kedua, memahami pengertian networking. Yang ketiga, mengetahui cara menjalin networking. Yang keempat, mengetahui arti dari goal setting. Yang kelima, mengetahui cara menyusun goal setting. Halo guys, perkenalkan nama saya Pramita Puri Rohmawati dengan NIM D100-200-287 dari kelas 1E akan menyampaikan beberapa manfaat yang telah saya dapat dari buku Sutradarai Diri Sendiri. Yang pertama yaitu mengetahui beberapa cara menuju kesuksesan, yaitu menjaga kesehatan dan memiliki semangat yang energik, memiliki networking, memilih pekerjaan yang disukai atau sesuai passion, menjaga keuangan dengan tepat, dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Yang ketiga memiliki goal setting. Yang keempat dapat mengatasi dan melawan mental block. Yang kelima yaitu memiliki strategi menuju kesuksesan. Dan yang terakhir yaitu memiliki rencana serta fokus pada tujuan. Sekian manfaat yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Azhara dari kelompok 14. Di sini saya akan menyampaikan inti dari buku yang berjudul Sutradarai Diri Sendiri. Inti dari buku tersebut yaitu sukses adalah kemampuan untuk menghidupkan kehidupan Anda seperti yang Anda inginkan.
melakukan yang disukai, dan dikelilingi oleh orang-orang yang respek terhadap diri kita. Sukses dapat dituju ketika kita tetap melaju pada rute yang benar, maka suatu saat, cepat atau lambat tergantung pada kecepatan laju kita dan garis finish pun akan terlampaui. Manusia mempunyai keunikan masing-masing, tapi pada umumnya kita semua paling tidak mempunyai tujuan, yaitu keinginan seperti sehat dan energik yang dapat digunakan untuk menunjang kelangsungan kehidupan menuju kesuksesan. Tujuan selanjutnya yaitu networking. Networking di sini diartikan sebagai menikmati hubungan yang baik dan akrab dengan orang lain. Sebelum menuju kesuksesan, kita harus pandai-pandai dan bersyukur kepada Allah. Beberapa contoh bersyukur yaitu berhenti mengeluh, menikmati kesehatan yang diberikan Allah, menikmati udara yang menakjubkan, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ternyata, syukur mengandung makna lain, diantaranya yaitu menjaga kesehatan mental remaja, meningkatkan kesejahteraan, nilai akademis lebih baik, menjadi teman bagi orang, dan tidur lebih nyenyak. Penelitian menyimpulkan bahwa ungkapan rasa syukur memiliki efek positif yang mendalam terhadap kesehatan dan suasana hati, bahkan kelangsungan pernikahan. Penelitian lain mengenai rasa syukur ini dilakukan pada orang dewasa yang mempunyai penyakit neuromuskular atau penyakit yang menyerang pada saraf dan otot. Yang selanjutnya, goal setting. Goal setting adalah sasaran atau goal yang tertulis. Goal setting sendiri berarti alat bantu untuk memfokuskan diri dan fisik dan mental dengan cara membacanya sesering mungkin. Tujuan dari membaca yang sering itu yaitu agar kita dapat memprogram otak kita menuju tujuan yang kita inginkan. Beberapa langkah untuk membuat outcome yaitu menyatakan apa yang diinginkan, memastikan bahwa outcome itu bisa dirinci secara spesifik, mencoba visualisasikan ekologinya seperti apa, cara menentukan goal yaitu tulis semua keinginan Anda, bagi dalam beberapa kelompok prioritas. Prioritas yang pertama yaitu yang harus diraih dan penting, penetapan sasaran. Mental block. Mental block yaitu proses pemrograman pikiran sebenarnya yang telah terjadi sejak seorang anak masih di dalam kandungan ibunya sejak berusia 3 bulan. Dan mental block sendiri itu berarti kondisi di mana Anda tidak dapat berkonsentrasi. Cara mengatasi mental block yaitu harus mempunyai cita-cita yang realistis dan berusaha untuk mencapainya. Dengan melakukan berbagai usaha dan kerjasama, namun seringkali kalian berhenti dan merasa takut kehilangan. Strategi dan taktik. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan atau eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan taktik yaitu cara pencapaian tujuan dalam tingkat profesional pelaksanaan yang mempunyai rentan waktu itu yang relatif pendek. Strategi bisnis. Strategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat unit bisnis ini. Dalam tingkat ini yang ditunjukkan adalah bagaimana cara bersaingnya. Metode analisis SWOT. SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Strategi dalam bernegosiasi ada beberapa macam strategi yaitu menang-menang, menang-kalah, kalah-kalah,
dan kalah menang. Mendesain takdir. Salah satu hal yang harus dikerjakan sekarang adalah menyalurkan seluruh pengetahuan, kekuatan, dan energi ini ke dalam satu arah. Kita harus mengetahui apa yang sesungguhnya kita inginkan dan apa-apa sesungguhnya yang spesifik dalam hidup kita. Sebagian besar orang ingin mendapatkan uang yang lebih banyak dan menjadi kaya, tetapi mengapa hanya segelintir saja yang dapat mencapainya? Sekali lagi, penyebabnya adalah mereka tidak punya target yang spesifik untuk difokuskan. Life plan. Hidup harus punya rencana. Sebuah rencana bukan saja akan mengarahkan Anda langsung ke tujuan, tetapi memaksakan Anda untuk segera sampai ke tujuan. Daftarkan berbagai hal yang perlu Anda lakukan. Dalam hal itu semua, nikmat dan pengetahuan Anda memiliki peran yang runtut. Setelah Anda menetapkan tugas hari ini, lalu tetapkanlah skala prioritas. Belajar dari masa lalu. Jika ada kenangan buruk, memang kita harus melupakannya agar tidak menguak lagi luka yang ada. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahan pembelajarannya tentang apa yang harus kita lakukan agar kenangan buruk tersebut tidak terulang kembali. Hari ini adalah hari terbaik untuk kita semua. Hiduplah pada hari ini. Oleh karena itu, berusahalah semaksimal mungkin pada hari ini. Hari kemarin adalah masa lalu dan kita tidak pernah bisa kembali ke sana. Lupakan bahwa kemarin kita pernah jatuh dan sakit. Begitu pula dengan hari esok yang masih menjadi sesuatu yang gaib. Jika pekerjaan dapat dikerjakan hari ini, mengapa harus besok? Sekian isi dari buku yang berjudul Sutradarai Diri Sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calvin Saputra dari kelompok 14. Di sini saya akan menyampaikan review buku yang berjudul Sutradarai Diri Sendiri. Sukses Karena Networking, yang ditulis oleh Yuni Samsudinia, MPDI, dan Abu Ali. Penerbit buku ini Alex Media Komputindo. Nomor ISBN 978 602 043 4148. Jumlah halaman 13 135 halaman. Tahun terbit 2017. Buku ini mengajak pembaca untuk sukses dengan cara membangun jaringan atau networking. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang saya pahami secara singkat, isi buku ini adalah setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain untuk berkembang. Kita harus selalu bersyukur dengan kemampuan dan nikmat yang kita peroleh. Mental block yang membuat kita gagal. Kita harus mempunyai strategi dan target sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Menetapkan prioritas adalah kunci kesuksesan. Menghargai waktu dan jangan menunda-nunda pekerjaan karena hanya merugikan diri sendiri. Gaya atau teknis kepenulisan sang penulis dalam menulis bukunya sangat mudah dipahami karena menggunakan bahasa sederhana. Font yang digunakan sangat rapi dan enak dibaca. Pesan moral dalam buku ini adalah hidup harus mempunyai tujuan. Hidup harus mempunyai strategi, taktik, dan rencana agar menjadi lebih baik ke depannya. Buku ini tentu saja sangat luar biasa sekali karena membantu kita menuju sukses dengan cara membangun jaringan atau networking. Buku ini sifatnya umum, siapa saja bisa membacanya. Saya merekomendasikan buku ini khususnya para pelajar. Harapan saya kepada penulis supaya terus berkarya, melahirkan karya yang lebih luar biasa lagi. Dan untuk pembaca, tetap semangat meraih kesuksesan. Sekian review dari saya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang kesimpulan dari buku Sutradarai Diri Sendiri, yaitu banyak orang yang bertanya tentang definisi sukses. Memang ada begitu banyak tentang definisi sukses. Namun sukses itu sebenarnya apa sih? Sukses itu merupakan sebuah perjalanan. Sukses bukan sebuah terminal atau perberhentian terakhir. Contohnya, jika ada seorang anak yang telah menamatkan jenjang SMA-nya. Kemudian orang tua dan teman-temannya mengucapkan selamat kepada anak itu karena telah berhasil menyelesaikan studinya. Namun, kesuksesan tidak berhenti sampai di situ. Kesuksesan akan terus berlanjut ketika seorang anak tersebut kembali melanjutkan hidupnya dengan pendidikan kuliah dan seterusnya. Setelah kuliah, anak tersebut masih harus melanjutkan kesuksesan dengan berkarir dan terus berkarir. Ada lagi definisi sukses yang lain, yaitu melakukan hal-hal yang Anda sukai untuk mencapai kehidupan yang Anda inginkan, ataupun dalam konteks yang lebih luas, kesuksesan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan, keinginan, harapan, dan tujuan pada setiap aspek penting dalam kehidupan Anda. Dalam perjalanan menuju sukses, kita tidak dapat mengetahui apakah rintangan yang ada di depan, seperti jalan berbelok, jalan licin, jalan berbatu, tetapi apapun rintangannya, Anda harus tetap melanjutkan hidup Anda dan menuju garis akhir kesuksesan Anda. Mungkin seperti itu yang dapat kita ambil dari buku Sutradarai Diri Sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.